Shalom. 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 Selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Berikan senyum yang manis buat kanan kiri saudara, katakan hari ini engkau luar biasa. Haleluya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi jemaat yang merayakan, dan biarlah tahun ini menjadi tahun pelipat ganda bagi kita semua. Amin, saudara. Tahun multiplikasi dan promosi. Amin. Tahun pembalikan keadaan. Tahun perluasan wilayah bagi jemaat GPPS Air Hidup. Amin, saudara. Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita memenangkan firman itu akan hidup dalam hidup kita masing-masing. Amin. Jadi bukan hanya sekedar kita mendengar malam ini, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin, saudara. Amin. Kita sudah menginjak bulan Februari, minggu keberapa, saudara? Kedua. Tidak terasa. Dari Januari sampai Februari ini Tuhan selalu berbicara tentang berkat dan berkat, saudara. Tapi tidak hanya berkat itu yang kita kerjakan, tapi yang kita kerjakan adalah kita mau setia dengan Tuhan. Amin. Malam ini saya akan melanjutkan pelajaran kita ya. Kalau kemarin Bapak Gembala firmannya tentang apa, saudara ya? Siapa yang masih ingat kemarin? Tentang perluasan wilayah. Jadi ketika kita itu kemarin taat dengan Tuhan, maka wilayah kita itu akan diperluas. Seperti saudara punya tenda ya. Tenda itu kalau semakin dia apa namanya? Dipancangkan, semakin ini akan semakin lebar. Begitu juga dengan hidup saudara. Kalau saudara mau memaksimalkan apa yang ada dalam hidupmu, kemarin jangan fokus dengan kelemahanmu, tapi fokuslah pada kelebihanmu. Kita semua punya kelebihan. Amin. Amin, saudara. Kita diciptakan Tuhan punya kelebihan masing-masing. Tapi seringkali manusia itu fokus pada apa? Kelemahan. Oh, aku tidak bisa. Oh, aku dari desa. Oh, aku seperti ini. Kalau selama kita itu fokus dengan kelemahan kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perluasan wilayah. Tapi malam ini saudara semua itu punya kelebihan. Amin. Punya talenta. Tangan ini saudara mempunyai kuasa. Amin. Apa yang kau sentuh akan jadi. Amin, saudara. Karena Tuhan memberkati dengan tangan-tangan kita itu. Coba tanganmu dian semua. Tanganku berkuasa. Tanganku berkuasa. Percaya, saudara, apa yang kau sentuh itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Amin. Malam ini saudara, saya tidak akan berbicara tentang berkat-berkat, tapi saya akan berbicara tentang yang namanya berkat perkenanan Tuhan. Apa, saudara? Berkat perkenanan Tuhan. Saudaraku, saya mau tanya dulu, perkenanan itu apa sih? Siapa yang bisa bantu bugem? Perkenanan itu apa sih, saudara? Siapa mungkin yang bisa? Oh, kamu jadi orang yang dikenal Tuhan. Artinya apa, saudara? Perkenananmu yang apa? Teguhkan hatiku. Nah, perkenanan itu apa, saudara? Seringkali kita ngomong ya, Tuhan jadikan aku orang yang berkenan di hadapan-Mu. Berkenan itu artinya apa, saudara? Diterima. Apa lagi? Layak. Terus? Spesial ya, lebih spesifiknya kita itu spesial di mata Tuhan. Makanya mau saudara jadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Siapa di sini yang mau angkat tangan, saudaraku? Kita semua ingin jadi orang yang spesial di mata Tuhan. Makanya hari ini tidak gampang, tidak gratis loh. Aku pengen disayang Tuhan, tapi Tuhan itu pasti punya yang namanya kriteria. Amin, saudara. Tidak. Oh, hidup seperti ini langsung diperkenan, tidak. Tapi kita akan belajar bagaimana supaya kita itu diperkenan oleh Tuhan. Jadi perkenanan Tuhan atau favor of God adalah Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperlakukan kita secara spesial. Kata perkenanan Tuhan itu artinya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memperhatikan hidupmu dan engkau diperlakukan secara spesial. Senang enggak, saudara? Di dunia ini ada berapa miliar orang, saudara?
Kita nggak bisa ngitung di Indonesia aja. Berapa kemarin? Berapa juta, saudara ya? Kalau Tuhan itu spesial, memperhatikan kita, itu kita bangga ya saudara. Tuhan yang luar biasa itu loh, mau memperhatikan satu demi satu anak-anaknya. Amin. Misalnya apel, Tuhan memandang wajahnya apel. Jadi hari ini mungkin orang lain nggak tahu apa yang apel sedang rasakan, tapi Tuhan itu spesial mengarahkan wajahnya kepadamu. Kalau Tuhan sudah mengarahkan wajahnya kepadamu, Tuhan bisa berbuat sesuatu yang besar dalam hidupmu. Amin, saudara. Bagaimana cara menarik Tuhan itu untuk memperhatikan saudara? Saya yakin dan percaya kalau dalam hubungan pasangan, biar kita menarik pasangan kita, pasti kita itu udah loko-loko ya saudara ya. Bener nggak? Kalau saya misalnya tertarik dengan ini Mas Jemi, Mas siapa? Jemi, nah, Jemi. Saya tertarik kali Pak Bambang ini hanya ilustrasi saja, jangan berdua. Kalau saya tertarik dengan Mas Jimmy ini, pasti saya itu dengan segala cara untuk mendapatkan perhatian dari Mas Jimmy. Betul nggak saudara? Aku yang salon, saya itu pakaian saya rapi supaya Mas Jimmy tertarik dengan kita. Begitu juga dengan Tuhan, kita tuh harus bisa menarik hatinya Tuhan. Amin. Semua berkat itu diberikan pada orang yang dikenang oleh Tuhan. Saudaraku malam ini, kalau engkau kejar yang namanya promosi, kalau engkau kejar yang namanya berkat, itu sementara. Tetapi kalau engkau kejar perkenanan Tuhan, itu promosi semuanya akan mengikuti hidupmu. Amin. Fokus kita jangan pada berkat Tuhan, tapi fokus kita pada perkenanan Tuhan. Nek Tuhan wis berkenan, nek Tuhan wis sayang, semuanya akan dikasihkan kepada kita. Amin, saudara. Masalahnya hari ini, bagaimana caranya kita menarik perkenanan Tuhan itu jadi atas hidup kita. Pengen enggak saudara? Apa-apa dipermudah, amin. Saudara, paribasan melangkah itu ada yang gandeng, aman enggak saudara? Kalau kita melangkah di dunia ini, ada yang gandeng hidup kita, aman enggak? Kita aman. Itu yang namanya perkenanan Tuhan. Malam ini kalau engkau mau tangkap saudara, Tuhan akan memberikan perkenanan itu dalam hidupmu. Sekali lagi, jangan kejar yang namanya berkat, jangan kejar promosi, jangan kejar yang namanya ketenaran dan kemasyuran. Itu semua akan mengikuti hidupmu ketika engkau berkenan di hadapan Tuhan. Harta bisa jatuh, betul tidak? Bisa habis, saudara. Seperti artis-artis itu ya, dulu terkenal, sekarang malah ada yang saya lihat itu jualan apa namanya, cimol, jualan apa, yang namanya kemasyuran, yang namanya ketenaran itu sementara, saudara. Yang namanya harta benda, saudara punya uang mobil banyak, itu bisa habis. Tapi yang namanya perkenanan Tuhan dalam hidupmu itu terus ada untuk selama-lamanya. Mau diperkenan Tuhan hari ini saudara, amin. Engkau kerja gak usah ngoyo-ngoyo. Esuk wis kami golek duit, sampai bengi golek duit. Itu saudara tidak bisa menikmati. Itu belum diperkenan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan, jelaslah apa yang kau sentuh itu akan jadi. Malam ini saudara, saya rindu jemaat GPPS itu mengalami perkenanan Tuhan. Amin. Ayo mengalami perkenanan Tuhan. Sebelah kanan kiri, ayo. Ayo mengalami perkenanan Tuhan. Wajah Tuhan itu menghadap kepadamu. Saudaraku, dulu pernah nggak saudara itu curi-curi pandang sama orang itu? Nah, anak muda ini kalau waktu apa itu ibadah Jud. Nah, apa Jud ya? Ada sana yang aja ada bening. Mencuri perhatian. Nah, curi-curi pandang. Malam ini, ayo bagaimana kita menarik perhatian Tuhan pada kita ini loh. Banyak miliaran orang ya di dunia ini, tapi biaya cara ben Tuhan ini ngadep pada kita. Saudara, aku pengen enggak saudara? Tuhan itu kita lagi bilang, ketemu orang Tuhan langsung apa? Iya, kalau Tuhan itu sudah cinta itu saudara. Ibarat kita itu punya hubungan dengan Tuhan itu hubungan dekat dengan Tuhan.
Jadi Tuhan itu kalau orang yang spesial, cepat gitu loh saudara, menarik perhatian Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menarik perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Kalau orang sudah diperkenan Tuhan, jelalangannya Allah juga senang ya bawaannya. Itu saudara ya. Aku lihat beli dia semua ya. Amin. Kok imut-imut ya. Amin amin. Ya, jadi ini berkenan di hadapan Tuhan itu, Tuhan menghadapkan perhatiannya kepada kita. Tuhan menghadapkan perhatiannya pada jemaat GPPS Air Hidup. Kalau saudara mau menangkap firman Tuhan ini, kita akan bawa terbang Tuhan. Amin. Akan dibawa naik level. Tahun ini saudara. Jadi orang Kristen itu biasa-biasa. Pelayanan biasa-biasa. Jadinya ya biasa-biasa. Kalau pelayanan sudah cinta dengan Tuhan, sepenuh hati kita nyanyi-nyanyi sing tenang, amin saudara. Joget ora apa-apa, joget gemoy ora apa-apa saudara. Joget enggak apa-apa untuk Tuhan, karena kita itu cinta Tuhan. Amin. Mari kita akan buka dalam Kisah Rasul 13. Kita akan belajar pada satu tokoh saudara yang diperkenan oleh Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan, sudah ketemu semua? Yang ketemu katakan amin. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapati Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekali lagi saya bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapatkan, siapa saudara? Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita akan belajar pada satu tokoh yang bernama siapa? Daud. Saya mau tanya saudara, Daud ini dari latar belakang apa saudara? Hah? Apakah Daud itu seorang negarawan ataukah Daud itu politikus, politik, orang-orang berpolitik? Apa? Daud berada di apa? Orang biasa, orang yang tidak berpendidikan, apalagi saudara, orang apa? Gayanya itu mengembalakan kambing, tukang angon. Tetapi Tuhan mengatakan tentang Daud, Allah telah menyatakan apa? Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Daud itu orang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara cek, kalau orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya itu akan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Kalau orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya akan mengalami perubahan demi perubahan. Kalau orang yang dikenal oleh Tuhan, hidupnya beda dari yang lain. Amin. Mau beda dengan yang lain saudara? Kita jadi anak Tuhan jangan sama dengan dunia. Sudah ibu rono, dunia ini milong ini jangan. Kita hari ini ayo mencari yang namanya perkenanan Tuhan. Kita akan belajar kenapa Daud ini mendapat perkenanan Tuhan. Yang pertama saudara, Daud ini nyapa kok spesial di mata Tuhan. Saudara kata spesial ini mesti apa-apanya sih ngapi, betul ya saudara? Kalau saudara beli martabak, Bu, martabak spesial. Isinya apa ya toppingnya? Hah? Daging sapi, daging babi, daging dan daging. Pasti spesial. Jadi martabaknya spesial ya, enak. Kalau martabak biasa enak mana saudara? Yang spesial harganya juga mahal. Jadi orang yang spesial itu
mahal di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang spesial itu bukan orang yang recehan di hadapan Tuhan, tapi yang mahal. Daud ini pribadi yang mahal di hadapan Tuhan. Sampai Alkitab mengatakan, aku berkenan pada Daud. Kenapa kok Daud ini berkenan? Yang pertama, saudara, Daud memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Apa, saudara? Daud memiliki apa? Relasi yang benar di hadapan Tuhan. Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku, kalau bilang hubungan itu prosesnya singkat atau lama, saudara? Kata membangun hubungan itu pasti ada proses yang namanya waktu. Tidak ada, saudara, yang namanya kita bisa mengenal satu sama lain hanya cukup sehari. Ada nggak, saudara? Kita kalau hanya sehari itu ngertinya sing api-api itu, benar, saudara. Tapi yang namanya hubungan itu dibangun dari waktu ke waktu. Malam ini, saudara, kalau engkau ingin diperkenan Tuhan, engkau harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan, saudara? Amin. Mau dekat dengan Tuhan? Hidup itu kalau nggak dekat dengan Tuhan, hidup mau dekat dengan siapa, saudara? Karena di luar sana, saudara, banyak sekali orang menangis, banyak sekali apa? Kesusahan. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita tuh bisa munteng, bisa apa? Bisa udah tidak kuat mengalami hidup ini. Daud membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena keintiman itu menarik perkenanan Tuhan. Tanpa keintiman tidak ada perkenanan. Saudaraku, mau intim dengan Tuhan, amin. Mau intim dengan Tuhan, amin, saudara. Berikan waktu pada Tuhan. Berikan saat hidupmu pada Tuhan. Semakin banyak waktu yang kau berikan untuk Tuhan, semakin kau kenal siapa Tuhanmu. Amin, saudara. Kalau kita mempunyai hubungan seperti ini, suami istri ini, kalau nggak sering komunikasi, iya, saudara. Nah, Pak Bambang, kudu ngomong terus sama Tuhan. Tuhan tahu ya hati kita, tapi ayo kita itu sama Tuhan itu open, open itu terbuka. Tuhan aku lagi loh, Tuhan kok coba batin aja. Namanya ilmu kebatinan. Ngomong Pak Bambang, meneng aku jadi pengen sayur asem, tapi meneng nggak ngomong sama saya. Tiba-tiba saya jangan terong, jangan ya betul nyayur terong, tidak sesuai harapannya Pak Bambang, karena Pak Bambang tidak ngomong. Begitu juga kita dengan Tuhan, kita harus open dengan Tuhan, amin. Terbuka sama Tuhan. Tuhan, aku tuh pengen ini loh, seperti anak-anak muda ya, pasangan hidup, ngomong sama Tuhan. Aku isi loh, sama Tuhan ngomong, nggak apa-apa, saudara. Kriteriamu biar jelas loh sama Tuhan. Tuhan, aku pengen gini-gini, jelaskan sama Tuhan supaya Tuhan itu ngerti. Oh, Tuhan juga tahu, tapi Tuhan pengen kita itu terbuka, saudara ya. Misalnya Mas Apel pengen pasang itu seperti apa? Bingung, pasangan hidup tuh jodoh. Nah, pengen apa? Ayo, Jimmy. Baik, terus aku sama Tuhan. Terus yang lain udah kita. Oh iya, nah, spesifik di hadapan Tuhan, amin. Apa yang kau mau hari ini Tuhan? Aku tuh pengennya gini Tuhan. Saudara ngomong dengan Tuhan, amin. Amin, saudara. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau diperkenan Tuhan. Hari-harimu kau jalani dengan Tuhan. Mungkin orang ngomong, saya tidak mau dekat Pak Yosua sama Bu Lydia itu. Terlalu rohani, apa-apa Tuhan, banyak saudara yang mungkin tidak nyaman dengan kami. Karena kami pun mengalami sendiri perkenanan Tuhan itu turun dalam hidup kami, saudara. Amin, saudara. Saya nangis ya sama Deborah. Dek, kalau kita ini sudah diperkenan Tuhan, saudara tidak ngomong apa, Tuhan itu tahu hati. Amin, saudara. Gak perlu kita ngeraung-ngeraung sama Tuhan. Kalau engkau sudah dengan Tuhan, seirama dengan hatinya Tuhan, detak jantungmu sama dengan detak jantung Tuhan, enggak.
Saya rindu GPPH hidup mengalami perkenanan Tuhan. Amin. Bukan hanya berkat saja, tetapi perkenanan Tuhan turun dalam hidup. Supaya apa? Tuhan maumu apa dalam hidupku? Seringkali kita itu, aku seringkali nangis, saudara, pagi malam nangis. Pagi malam nangis kenapa? Bukan karena saya itu punya masalah besar, tidak. Tapi karena perkenanan Tuhan turun dalam hidup kami berdua. Tahun-tahun ini Tuhan mulai melipat gandakan pelayanan. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa, saudara. Tapi semua karena perkenanan Tuhan. Banyak dulu 2 tahun, 3 tahun yang lalu lumbar gereja ini akan runtuh. Gereja ini tidak akan berjalan. Banyak orang yang mengecek kami itu tidak bisa. Tapi karena perkenanan Tuhan itu turun dalam hidup kami dan otoritas Tuhan itu turun dalam hidup kami. Tuhan mulai membuka jalan, pintu-pintu pelayanan sudah mulai terbuka. Ini sudah itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan. Saya itu tidak punya ayo dekat dengan Tuhan. Bukan untuk saya, saudara, tapi untuk saudara semua mengalami Tuhan. Amin. Setiap saya ketemu orang, saya selalu menyuarakan dekat dengan Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Amin. Dekat dengan Tuhan, maka hidupmu akan mengalami perubahan demi perubahan. Bukan manusia yang bisa merubah saudara. Bapak Gembala tidak bisa merubah saudara. Hidupku seperti ini, Bu Gembala, saya tidak bisa merubah hidup saudara. Hanya ketika engkau nyentuh dengan Tuhan, hidupmu akan berubah. Amin. Jadi orang yang saya itu membara gitu, saudara, sama Tuhan itu, ya cintanya itu bergelora ya. Orang nak jatuh cinta ini ya. Orang duit ya direwangi kredit. Apa itu saya? Wah, demi cinta saya berkorban misalnya ya, kalau ini hari Valentine ya, kalau anak muda, orang duit ya direwangi utang ya, utang ya rupanya apa? Hadiah. Nah, itu namanya pengorbanan. Kita dengan Tuhan, ketika engkau dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, engkau akan mengalami perkenanan Tuhan turun atas hidupmu. Tidak perlu kejar promosi sana sini. Tuhan nanti akan mengangkat hidupmu lebih tinggi lagi. Saudaraku, karena saya ngomong seperti ini bukan teori saja, tapi saya praktekkan dalam hidup saya. Hari-hari saya, jam-jam doa saya. Mungkin saudara sudah itu dimanapun saya berada ya Pak Gembala ya. Saya selalu membangun yang namanya mezbah doa itu. Saya di luar kota, saya dimanapun, saya datang mungkin jam 1 malam baru nyampe, saya selalu membangun yang namanya mezbah doa. Kenapa saudara? Karena ketika kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, engkau akan diperkenan oleh Tuhan. Amin. Bukan lagi berkat saudara, tetapi perkenanan itu turun dalam hidupmu. Kalau perkenanan itu turun dalam hidupmu, berkat itu akan menyusul. Amin. Promosi akan menyusul, apalagi pelipat gandaan akan menyusul. Tidak perlu kau kejar semua itu, tapi kejarlah Tuhan itu saudara. Amin. Bagaimana Tuhan itu bisa berkenan kepadamu? Bagaimana Tuhan itu bisa menyentuh hatimu? Engkau dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan baik dengan Tuhan. Jangan lari sama Tuhan. Saya takut Tuhan, nanti Tuhan marah. Oh saya jangan, sudah serahkan dirimu. Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau dekat denganmu dan aku mau diperkenan olehmu Tuhan. Saudaraku, Daud, dia membangun yang namanya pondok Daud. Di dalam pondok Daud itu tidak ada ruang pelataran, ruang suci, tidak ada saudara. Pondok Daud itu langsung ke ruang maha suci. Kalau saudara baca ya di mana itu di Perjanjian Lama, pondok Daud itu didirikan, tidak ada yang namanya sekat-sekat itu saudara. Tapi pondok Daud itu langsung masuk pada yang namanya ruang maha suci. Di situ ada pujian dan penyembahan. Makanya kalau di sini namanya, kalau hari Sabtu namanya apa? Pondok Daud. Kita hanya puji dan menyembah Tuhan. Makanya saudara jangan heran kalau Mazmur ini sebagian besar ditulis oleh siapa? Raja Daud. Saking dekatnya dengan Tuhan, Raja Daud menulis Mazmur. Mungkin sebagian bukan, tapi paling banyak itu dari Mazmur Daud. Saudaraku, ayo mengalami Tuhan.
ngomong sampai ayo ngalami Tuhan. Ngalami Tuhan. Hidup itu jangan biasa-biasa. Orang Kristen banyak di sini, saudara. Orang Kristen di luar banyak, tapi orang yang diperkenan oleh Tuhan itu spesial. Orang spesial itu tidak banyak loh, saudara ya. Disuarin hari-hari nembus, suarin hari-hari terus sampai Tuhan itu mendapati saya dan saudara setia. Jadi hubungan itu dimulai dari waktu kita banyak dengan Tuhan. Ayo, yang saat teduhnya mulai apa? Mulai bolong-bolong, bahkan tidak ada, ayo mulai dibangun lagi. Amin, saudara. Mebah doa di rumah-rumah, ayo mulai dibangun lagi, saudara. Supaya apa? Tuhan berkenan atas hidupmu malam ini. Amin. Yang pertama dan terutama apa tadi? Membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Daud lebih baik apa? Satu hari. Gimana, saudara? Di pelataranmu, terus daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi bagi Daud itu lebih baik di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Kalau kita lebih baik saya di kafe daripada di rumah Tuhan. Lebih baik saya di warungnya Pak Tuhan daripada di rumah Tuhan. Oh, kalian saudara ini ayo dirubah. Lebih baik. Lalu ini 2 jam kadang angel orang berdoa, saudara. Hanya 2 jam, 1 jam pondok jauh sama menara doa itu, saudara. 1 hari. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat Daud. Orang raja yang luar biasa ini mengatakan bahwa tempat Tuhan itu adalah segalanya bagi Daud. Amin. Yang pertama dia adalah membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Bagaimana cara membangun relasi itu? Perbanyak waktumu dengan Tuhan. Dengan puji-pujian dan penyembahan. Karena sekali lagi keintiman itu menarik perkenanan. Tanpa keintiman tidak ada perkenanan. Intim dulu, saudara, dengan Tuhan. Jadi kalau kita dekat intim dengan Tuhan, saudara itu tidak usah ngomong Tuhan tahu, saudara. Apa saja yang saudara perlukan, butuhkan, Tuhan akan cukupkan hari-hari ini. Amin. Yang penting dekat dengan Tuhan. Dekat dengan manusia, saudara pasti kecewa. Mengandalkan manusia meleset, betul enggak, Bu? Hari ini nolong aku, pasti ini nolong aku. Manusia itu meleset. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Seperti Raja Daud, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi raja atas usaha-usahamu. Amin, saudara. Menang jadi raja, saudara. Perintah ya, punya kekuasaan, punya power, punya apa? Kuasa. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana? Jadi yang pertama tadi, kita itu seirama dengan hatinya Tuhan. Detak jantung kita sama dengan detak jantung Tuhan. Nah, jadi bagaimana supaya perkenanan itu dalam hidup kita? Hanya 3 lagi, baca firman apa? Doa dan pujian penyembahan. Hanya 3 itu, saudara. Kita bisa mengalami yang namanya membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud karena dia diperkenan Tuhan? Daud memiliki iman yang teguh. Apa, saudara? Daud memiliki iman yang teguh. Saudara, aku pernah dengar enggak Daud pernah melawan siapa, saudara? Melawan sinten? Goliat, saudara. Jadi ketika Daud itu melawan Goliat itu besar ya, saudara. Mungkin seperti Mas Sangkong, lebih besar lagi berapa meter ya. Dan Goliat itu pakaiannya apa, saudara? Lengkap dengan yang namanya apa? Baju jirah, ketopong, perisai, apalagi lengkap, saudara. Lah sementara Daud itu seperti saya. Mimpi, saudara. Ini sama mimpi, coba. Ketika Daud ini berhadapan dengan orang yang gagah perkasa, raksasa seperti itu, kalau dia tidak mempunyai iman yang kuat, Daud bisa lari nggak, saudara? Lari nggak, saudara? Nggak punya apa-apa loh, Bu Daud. Nggak punya apa namanya? Senjata loh.
engkau datang dengan semua perlengkapan perang, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan Raja Israel. Dia memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Kalau Daud ini seumpama apa namanya? Pelimpan apa namanya? Kalau Daud ini seumpama gak wani, beda sama gak wani kan, benar? Daud itu penakut atau Daud itu kan apa namanya? Dia menang nggak saudara? Nggak menang, tapi Daud itu mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat menghadapi apapun. Mungkin hari ini engkau diperhadapkan dengan raksasa-raksasa seperti Goliat. Raksasa apa? Mungkin masalahmu sebesar raksasa itu. Mungkin penyakitmu sebesar raksasa itu. Apalagi mungkin ekonomimu sebesar raksasa itu. Mungkin usahamu sebesar raksasa itu. Tetaplah engkau kuat dan teguh mengikut Tuhan. Amin. Tetap teguh, tetap kuat. Amin. Meskipun badai menerpa, tetap kuat. Amin. Meski badai menerpaku, tetap cinta. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap cinta Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Saudara, misalkan ini 1M, ini Yesus. Terus kita itu diperhadapkan, kita itu apa ya, mentok. Saudara milih mana? Hah? Kok menang kabeh? Ini 1M enak. Milih siapa saudara? Belum angin menemu Yesus saudara. Milih siapa saudara? Oh ini gimana? Jawab orang. Kita harus teguh sekali Yesus, tetap Yesus saudara. Jangan kita diiming-imingi oleh dunia. Ayo tinggalkan Yesus. Kamu tak kasih ini. Jangan saudara. Yesus segalanya dalam hidup kita. Amin saudara. Miliki iman yang teguh. Jangan goyah seperti Daud. Meskipun diperhadapkan dengan yang namanya raksasa-raksasa itu, Daud tetap teguh di hadapan Tuhan. Amin. Maka Daud menarik yang namanya perkenanan Tuhan. Jadi orang Kristen jangan gampang goyah. Amin saudara. Kalau ada masalah jangan jauh dari Tuhan. Tapi kalau ada masalah semakin nempel sama Tuhan. Ayo saudara, kita semakin dekat dan memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana caranya supaya kita memiliki perkenanan Tuhan, memiliki iman yang teguh. Mau teguh saudara, amin. Tetap kuat dalam Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, tetap Yesus dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, Daud memiliki kerendahan hati. Daud memiliki yang namanya rendah hati. Daud ini tidak sombong. Daud ini tidak congkak. Saudaraku, kalau engkau ingin diperkenan Tuhan, syarat yang ketiga, engkau harus rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri loh saudara, beda loh ya. Rendah diri itu apa saudara? Minder, bukan minder. Rendah hati itu humble ya. Humble ini mau menerima kritikan orang lain. Saudaraku, Daud ketika dia jatuh di dalam dosa, yang lain raja-raja itu kode perang, Daud ini nakal. Daud tidak mau perang. Ini yang panglima-panglima kode perang medan perang, Daud ini nakal, dia tidak mau perang. Aku di rumah aja lah. Suatu saat ketika Daud itu berjalan-jalan di suatu rumah. Nah, suatu rumah kan tinggi saudara ya. Jadi kayak tingkat gitu. Mungkin kalau sekarang itu teras ya, udah salah ya. Di istananya. Di sana itu ada cewek mandi saudara. Tapi apa? Kalau kamu melihat cewek mandi bagaimana? Apakah kamu menutup matamu atau kamu melihat? Menutup, tenang kayaknya. Tangan tapi ini. Bener Daud ini wah. Yang terutama tahu ajam-ajam kalau melihat cewek cantik mandi lagi. Tapi kan jangan ngeres loh ya di sini ya. Daud dia melihat siapa cantik sekali. Siapa itu? Kemudian Daud mempunyai pikiran jahat saudara. Dia mulai orang ini senang mesti golek info, info. Itu siapa jadi? Pernah ada yang pengen ketemu cewek? Maksudnya ketemu cewek, golek info enggak? Nomor WA-nya bilang kayaknya ada
Daud ini kondomnya dia pernah WA awalnya saudara. Tapi tengok siapa kan? Oh itu istri Uria. Oh Uria itu apa panglima perangnya Daud. Daud karena dia mengingini yang cewek cantik ini yang namanya siapa? Bathsheba. Dia mulai pikirannya jahat saudara. Daud yang haleluya pujian menyembah ini ya. Langsung lihat seperti dia mulai jatuh dalam dosa. Ketika Daud sudah cari info, oh ini bojone Pak Uria. Oh yo. Ben aku dapat nih cewek ini. Wis bojone tak kon perang paling apa? Depan. Supaya apa? Supaya pengen rebut bojone wong. Mateni bojone pisan. Wis jahate minta ampun. Saudaraku, jahat enggak jahat. Langsung ayo yang perang. Ayo Uria. Kamu di garda depan saja. Yang namanya panglima itu pasti apa sih? Siap oman. Dan orangnya panglima itu pasti perang. Aku tak bojoku sih. Bojoku sih tidak saudara. Sekarang kau perang. Ya perang. Begitu juga dengan Uria. Dia siap laksanakan komandan. Nah langsung dia Daud untuk mati. Jangan mati. Dalam matinya. Benar saudara. Uria ini di medan perang. Langsung apa? Mati. Daud kemudian apa? Menghampiri yang namanya Bathsheba. Mungkin saudara kalau sudah baca ya. Dan kemudian direbut, maksudnya direbut dengan cara yang tidak baik. Suatu saat Nabi Nathan itu adalah hamba Tuhan datang sama Daud. Daud, ini ada orang punya kambing itu banyak, domba banyak. Ini ada seorang punya kambingnya banyak, domba banyak, tapi yang satu ini cuma satu kok Daud. Oh iya Daud itu orang Jawa, padahal dia, tapi dia lebih terus bagaimana Pak Pendeta seperti itu ya mungkin ya terus. Nah ini yang banyak ini ngerebut punya yang satu kok ini kambingnya cuma satu direbut bisa orangnya malah dipatikan. Oh ini sudah tidak bisa diampuni orang seperti itu. Daud ngomong gitu saudara. Kemudian Nabi Nathan ngomong apa? Itulah kamu Daud. Tapi yang saya senang dengan Daud ini, ketika Nabi Nathan itu ngomong itu kamu Daud, Daud tidak membantah saudara. Amin. Daud tidak membela diri saudara. Daud tidak, aku kan raja, aku kan berhak untuk perang itu aku kan berhak, itu hakku. Tapi Daud berkata, aku berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, Daud memiliki yang namanya kerendahan hati. Mau mengakui kalau dikritik, ditegur, saudara. Jadilah seperti Daud. Kalau ada orang yang menegur saudara, berarti orang itu sayang pada saudara. Kalau mungkin Bapak Ibu Gembala ngomong polanya udah kecilaan, misalkan ya Pak yang mana kebantang sikile, oh berarti Pak Gembala sayang sampai aku, oh berarti Pak Gembala cinta sampai aku, karena aku masih diingatkan. Miliki hati yang rendah hati seperti Daud, mau menerima teguran, meskipun teguran itu sakit dalam hidupmu, masih sakit dari seorang raja di lokne gitu, sakit nggak saudara? Dia bisa aja membela diri, tapi Daud memiliki yang namanya kerendahan hati. Itu yang menarik, yang namanya perkenanan Tuhan. Seharusnya Daud itu dihukum loh saudara ya. Berbut bojone uang, apa nih saudara? Makan pisang saudara. Tapi karena Daud ini mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan malah turun yang namanya perkenanan. Malam ini saudara, kalau engkau ditegur oleh Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ayo sekali lagi. Kalau engkau ditegur oleh Tuhan, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah. Amin. Seperti Daud, dia bertobat. Ketika Tuhan menegur kita, terima dengan senang hati. Amin saudara, karena Tuhan cinta dengan kita. Saya kalau gini loh saudara, kalau orang itu tidak cinta, kalau orang tidak sayang, dibabahnya ya itu loh ya. Kamu harus jukur jurang ya, kono harus seperti itu ya. Tapi karena Tuhan itu cinta dengan kita, maka Tuhan itu
negur kita, ngomongi kita, apalagi saudara, aja ngono, nduk aja ngono. Ayo ujian penyembahan, oh iya. Misalnya kalau Pak Gembala ngomongi anak-anak, oh kamu jangan gitu, Pak Gembala ini. Apa-apa disenani, apa-apa disenani. Misalnya tidak saudara, tapi Pak Gembala itu sayang pada kalian semua, amin. Supaya apa? Kalian tidak salah langkah. Ayo miliki kerendahan hati, jangan sombong. Kalau dididik, kalau ditegur, jangan mongkong. Apa kalau Jawa itu mongkong saudara. Tapi milikilah hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti Daud ini, dia memiliki rendah hati. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Andap asor. Apa saudara? Andap asor. Lembah mana? Apa saudara? Lembah mana? Jadi orang ini lembah mana? Di rendah hati saudara. Jadi andap asor, lembah mana? Jadi mulai ya. Anggap utama, andap asor. Meskipun kamu yang terutama, tapi tetaplah rendah hati. Jadi ambek utama, andap asor. Meskipun hari ini engkau posisimu tinggi, tapi belajarlah rendah hati. Jangan sombong. Ketika kamu tidak sombong loh, seperti Mbak Esther kemarin, kapan ya kesaksian kampanye kaya. Ketika kita ngomong, saya tidak sombong, di situ saya sombong, saudara. Saya pernah punya mesin cuci, saudara. Ini gini, saudara. Aku tak tahu mesin cuci itu tak alem. Yo mesin cuciku selama beli tidak pernah rusak. 5 tahun tidak rusak, ya bener, saudara. Keinginannya gelodak, aduh. Makanya ini loh sakit, gelodak, iya. Wah, memangnya tumpuk, saudara. Mesin cuci baru ngomong Mbak tadi lah ya, Mbak. Ya mesin cuci wong-wongnya orang awet ya, mesin cuci dewi ini kok awet 5 tahun tidak rewel gitu saudara. Ya lagi menang saya itu saudara. Mbak Tari ngecup nih, ngecup nih, apa namanya mesin cuci. Nggak bunga Mbak Tari, orang bener apa di sini bener ini. Itunya apa namanya itu, sing segitiga nih bener. Aku nih ya, yang Malang mesin cuci rusak ya mikirnya. Mas Ben bukan yang Malang, nah di Malang telepon. Udah habisnya 1 juta lah, balik-balik mulai ya 1 juta saudara ya. Ini loh Pak Bang, wis kuat gampang golek. Tukangnya alat dhewe ku dipasang goleknya apa namanya? Goleknya tukang dhewe ben gak larang-larang. Nah, ketika Pak Gembala browsing ternyata alatnya itu harganya cuma 400 berapa gitu. Dan kan kita bisa cari apa monternya itu udah untuk. Nah itu, ketika kita ngomong, yo mesin cuciku gak rusak malah rusak. Ketika kita ngomong aku gak sombong, aku baik, justru itu kamu sudah mulai sombong saudara. Hati saudara. Apa-apa jangan diokah dialai. Barang-barang ada di lembeh marang rusak kabeh saudara. Ya dirungkai mau berangkat kemarin. Ya apa namanya itu pintu ya ngono. Pintu ya rusak, iki malam ora ana wong. Sama Pak Bambang dibur. Wes kuncinya wes apa pintunya wes iki gak sah. Satu tok aja. Kuplik saudara. Apa saya yo memang teman kami itu kadang ada di dalam MS mati rusak kabeh. Jadi saudara itu apa namanya yo kaji iki awet ya Bu, malah rusak saudara. Hidup kita itu sama. Jadi ketika kita ngomong merasa benar, justru kita belum benar itu kita itu saudara ya. Jadi hati apapun yang kita miliki itu milik Tuhan. Jadilah rendah hati. Amin. Supaya apa? Perkenanan Tuhan itu turun dalam hidupmu malam ini. Amin. Orang rendah hati, humble, gak usah sombong, duwe apa-apa ya wis meneng. Ayolah. Cerita-cerita apa yang masjid ini. Aku punya ini, orang bisa ngomong uang ngerti kita tuh ya. Iya saudara ya, kita itu jadi orang yang rendah hati. Hidup apa eneng gak usah neneng nih. Lawe tempe yo tempe kan wae mangan enak yo mangan enak saudara. Gak usah kita itu apa ya merumitkan hidup ini dengan yang namanya gaya hidup. Saudara bisa miskin itu karena gaya hidup. Nah, ya wes sayur sop sama tempe aja enggak apa-apa. Gak usah pengen daging ya. Kita hidup apa adanya. Jangan sombong, oke? Mau saudara? Jadi rendah hati. Saya rindu
supaya kita semua jadi rendah hati. Saya pun belajar adalah menerima kritikan dan saran. Amin. Pak Gembala pengennya gedone ngene. Nah, kita senang menerima dengan senang hati. Ditegur pun tidak apa-apa, saudara. Saya siap kalau untuk kebaikan, mengapa enggak, saudara. Amin. Jadi jangan kita negatif dulu. Pak Gembala negur saya seperti ini. Tapi Pak Gembala itu sayang sama saudara sekalian. Amin. Supaya kita ini apa? Menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Ayo rendah hati. Mau sampingnya. Jangan sombong. Amin, saudara. Karena rendah hati itu menarik perkenanan Tuhan. Orang Tuhan itu berkati orang sombong. Nah, ayo kita baca ya. Di dalam Amsal 22 ayat 4. Nah, ayo banter ya, dibaca banter. Semuanya ya. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Ada 3. Kalau engkau ingin kaya, kalau engkau ingin dihormati orang, kalau engkau ingin memiliki hidup yang baik, jadilah rendah hati. Penak ojo mbok goleki sugih sik, mbok goleki hormate sik, tapi jadilah dulu rendah hati. Kalau engkau sudah rendah hati, semua itu mengikuti kehidupan saudara. Amin, saudara. Kita jangan fokusnya pada kehormatan, kehidupan, kekayaan, tetapi fokus kita kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa, Bu? Hormat dan kagum akan Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, itu yang namanya takut. Orang yang demit, udah duduk. Saya di Malang itu tidak bisa tidur. Udah duduk. Saya itu ya wedi, Pak Gembala ya wedi, pada aku tuh yang batin nyoba, udah duduk. Ternyata aku nggak tahu ya, Theo juga ya. Saya doa malam udah lucu. Saya doa malam jam berapa ya? Jam 12 ya, jam 1:30. Saya pujian penyembahan, karena saya itu jujur penakut banget, saya penakut, magelet gitu loh. Apa kayaknya serangan nih ya, saya tuh ngelirik Pak Gembala, coba dulu ngelirik apa ini. Ternyata Theo itu turun dari tempat tidur, saudara, benar gitu saya itu. Namanya pikiran, ya namanya hotel itu kan gitu ya, saudara, mungkin kan pernah untuk mesum, pernah untuk seperti kan rohnya kan mungkin ya, apa ya, nah benar sudah itu, malam itu ya gitu. Dia dengar katanya ada orang apa bolak-balik apa kamar mandi gitu. Saya ya gitu. Iya terus tadi. Saya kemarin ngomong, gak iso kan. Ternyata itu ya karena takut itu saudara. Sebenarnya tidak ada apa-apa saudara. Ini loh. Jadi kadang kita mikir saya Bu Gembala itu kuat. Sebenarnya jujur saudara, saya itu suruh mendoakan misalnya siapa itu, Bu saya mendoakan yang namanya kerasukan, aku bunyi berasa turun, mesti saudara, ini seperti kemarin ya tetangganya Mbak Esther namanya siapa tuh, Afnan itu ya Mbak Esther itu, iya Bu dia tuh bisa lihat ya iki. Apa yang kau takutkan itu malah Tuhan berikan, itu benar saudara. Aku nggak pengen Tuhan pelayanan yang cumit yang apa Tuhan, tapi justru itu Tuhan berikan kepada saya. Makanya ya apa yang kau takutkan itu terjadi. Makanya Yowes dikasih Tuhan pelayanan apa? Thank you Lord, praise the Lord. Wes bukan piye Yowes matur nuwun Tuhan saudara. Jadi seperti itu saudara. Ganjaran kerendahan hati itu adalah takut akan Tuhan. Jadi bukan takut yang seperti saya itu maksudnya, tapi takut bahwa Tuhan itu ada. Kalau saudara mulai melenceng, Tuhan ada. Kalau saudara mulai berbuat salah, Tuhan ada. Itu namanya takut akan Tuhan. Tuhan yang kono surga, aku nggak ngerti Tuhan.
Tuhan, aku berbuat seperti itu. Tuhan itu ada. Maka milikilah takut akan Tuhan dan rendah hati, humble, mempunyai ya, yang guyu mesem. Nah, jadi berkatnya adalah kekayaan, kehormatan. Pengen dihormati orang, amin. Jadilah rendah hati. Nek engkau sombong, wong ngono atau salaman aku gendang aku salaman. Nah, tapi kalau engkau rendah hati, Bu, Pak, haleluya, puji Tuhan, engkau akan dihormati Tuhan, amin. Dan dihormati manusia. Seringkali manusia, aku pengen dihargai, aku pengen dihormati, tapi kita tidak pernah mempunyai kerendahan hati. Itu nol, misalnya kita tidak akan pernah mendapatkan. Tapi kalau kita mau rendah hati satu sama lain, mesem, cuma mesem dewe ya, kenceng, jadi kira aku malah mau edan. Jadilah rendah hati, amin. Mau diperkenan Tuhan, amin. Yang pertama apa lagi? Dekat dengan Tuhan, amin. Mau dekat, saya rindu saudara semua dekat dengan Tuhan, seirama dengan hatinya Tuhan. Detak jantungmu sama dengan detak jantungnya Tuhan. Yang kedua, memiliki iman yang teguh. Dan yang ketiga, jadilah rendah hati, sama seperti Daud, amin. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan akan menjadi milikmu, dan perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.
you Lord, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan malam ini kita sama-sama katakan